Ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama, itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman? Tidak dari Yaman. Yang pertama, clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stonogedong Kediri, kuburannya, itu di Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Yeah. Syekh Ahmad Subakir, yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Qura, di Kerawang. Itu dari Cina. Ya. Jadi, Maulana Ishaq, dari Tobruk. Dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapat. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas jadi dihormati orang. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di alatos atau asegaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, saya bukan ahli nasab. Secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, namanya Ubaidillah yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Al-Amawi. Maka ahli bait itu enggak ada namanya Yazid. Cari ada enggak namanya Yazid? Enggak ada. Amrun enggak ada. Muawiyah enggak ada lagi malah. Begitu Ubaidillah enggak ada. Enggak ada nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu ya. Tadi saya boleh nasab. Bukan ahli nasab. Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan. Saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak, dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno itu tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi. Ada itu ya. Iya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya nggak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya. Seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan. Cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke Kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga, keturunanmu. Diminta istrinya, dibolehkan. Gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah, ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik. Coba tunjukkan kepada saya. Akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini. Semua video-video itu keluar. Semuanya video bohong. Kayak video-video tadi, enggak dihajar tuh. Gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih. Enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri. Katanya, ayo keluarkan gitu. Nah di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab dan macam-macam banyak sekali yang sangat kita orang yang berilmu gitu ya. Tapi yang Habib-Habib yang seperti itu
Itu lalu yang kembali pada inna akramakum indallah orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak kita hormati. Habib kayak Cina kan. Apapun dia gitu ya. Iya betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya nggak usah kita hormati lah. Clear itu ya. Baik. Ya, oke. Baik, Mahfud, itu opening Pak, pembuka dialog kita. Saya mau lanjut sekarang ke agak spesifik persahabatan Pak Mahfud dengan Kiai Said dalam 4 babakan, Pak. Pertama kita bagi ini ada politik kiai, ya. Lalu ada Pancasila, ya. Lalu ada menentang arus, Kemudian terakhir ada batik dan salawat. Ya. Saya mulai dulu dengan politik kiai, Pak, ya, supaya nyambung tadi pembicaraan kita tentang umat dan Habib. Kalau kita bicara politik kiai, kita tidak bisa melepaskan peran seorang Gus Dur, nama besar Gus Dur. Beliau tokoh Islam yang pertama jadi presiden gitu ya. Orang tiba-tiba tersadarkan dengan peran umat Islam dan kiai gitu. Dan menurut bacaan kami, Pak Mahfud dan Pak Kiai Said ini titik temunya itu di Gus Dur gitu ya. Dua-duanya orang yang lahir dari upaya perjuangan Gus Dur di NU maupun di Indonesia. Nah, menurut Pak Yai sebelum ke Pak Mahfud, apa yang paling terasa yang didapatkan pengaruh Gus Dur terhadap pemikiran dan sikap-sikap Kiai Said selama ini? Sebelum menjawabnya langsung peran Gus Dur, jadi dulu Islam dimulai dari pantai utara. Sampai berdirilah kerajaan pertama Islam Demak. Di situ dikatakan santri, yang orang yang ikut Demak dicap menjadi santri. Namanya menjadi nama Arab. Malah tahun pakai tahun Hijriah, Demak itu. Nah, tidak lama Raja Fatah meninggal dunia, Adipati Yunus melawan Portugis gugur di laut. Sultan Trenggono, kemudian Joko Tingkir dirayu oleh iparnya tunggal menantu ya, sama-sama menantunya Sultan Trenggono, yaitu Sutowijoyo. Kalau Joko Tingkir Hadiwijoyo. Untuk menyelamatkan kerajaan Islam, kita pindahkan ke selatan, menjauhi pantai, menjauhi laut, yaitu Pajang sekarang Sukoharjo. Pajang. Ya, Sukoharjo ya. Baru pindah, ternyata ada agenda yang lebih dalam daripada sekedar pindah kerajaan. Ternyata Joko Tingkir dikudeta, Joko Tingkir lari ke Gunung Dieng, berguru pada seorang Syekh Abdullah Qutbuddin, Syekh Tariqat Al-Qadiriyah. Ternyata Sutowijoyo punya agenda besar, menjawakan Islam. Kalau Demak kan mengislamkan Jawa. Maka begitu pindah ke Pajang, tahun berubah menjadi tahun apa? Soko. Tahun Saka ya. Nama-nama juga tidak perlu nama Abdullah. Tidak perlu, sudah tetap nama Jawa. Tetap tahun Soko ya. Sampai kira-kira dikasih aja ya. Panembahan Senopati mendirikan Mataram Jogja. Di situ terjadi ketegangan. Apalagi Amangkurat pertama dalam sejarah kan pernah membantai kiai dan santri kurang lebih 6.000 di alun-alun itu. Terjadi ketegangan antara santri dan non-santri. Nah, sosok seperti Gus Dur lah yang bisa minimal mendekatkan antara kelompok santri dan kelompok yang non-santri itu. Bahkan Gus Dur mengatakan itu salah. Itu kan yang membagi abang dan siapa namanya? Clifford. Ya, betul. Jadi Islam di Jawa itu ada santri, ada non-santri. Kalau Gus Dur enggak, semuanya Islam. Dari Abdul Wahid, Khalis Majlis, Amir Rais sampai Permadi, itu katanya Islam semua kata Gus Dur. Apa itu artinya? Gus Dur punya gagasan. Ingin Islam Nusantara punya tipologi sendiri. Tidak seperti di Timur Tengah atau Islam Arab yang mudah sekali mengadu domba, mengadu antara Islam dan budaya, teologi dan budaya. Ini pemikiran Gus Dur. Iya. Saya pahamnya itu yang Gus Dur yang menjadi penengah, jadi perekat pertemuan antara santri dan yang non santri tadi. Oleh Gus Dur semuanya sama, Islam semua lah. Nah, maka Gus Dur sering punya teologi membumikan Islam. Nah, saya tahun 2015 punya ide Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang dibangun di atas budaya. Budayanya lestari, Islamnya jadi kuat. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Dan itu juga terrefleksi dari gagasan Gus Dur yang jauh sebelumnya gitu ya? Iya, saya terpengaruh. Jelas, pengaruhnya Gus Dur mengatakan membumikan Islam. Kalau saya Islam Nusantara. Ternyata beberapa hal yang sangat-sangat positif kita miliki Nusantara ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Timur Tengah. Sehingga di kita ini seorang ulama seperti Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya pahlawan nasional. Begitu banyak kiai yang lain ya, atau Kiai Hasyim atau Idam Khalid. Sedangkan di Timur Tengah yang ulama saja, hanya bicara Islam, yang nasionalis saja. Jamal Nasir, Hafidz Hasan, Saddam Hussein. Di sini kita Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya nasionalis. Sekaligus jadi nasionalis. Di Timur Tengah tidak ada itu. Kenapa? Karena di sini sudah selesai. Selesai antara teologi dan budaya. Teologi dan politik kebangsaan sudah selesai itu. Di Timur Tengah belum selesai. Timur Tengah masih menolak nasionalisme. Kenapa? Yang nasionalisme di Timur Tengah betul-betul datang dari atas Renan. Kemudian dipahami oleh Michel Aflaq. Membentuk partai Ba'ath. Sehingga nasionalisme betul-betul sekuler, sosialis.
Sedangkan nasionalis kita tidak. Kiai Hasyim Asy'ari bukan dari Nasrani, bukan dari Misal Afra, Kiai Hasyim Asy'ari. Dan artinya dari sisi itu kita lebih maju ya? Iya, lebih maju. Ya. Sehingga nasionalis kita tidak sekuler, tidak. Coba, hubbul watan iman itu tidak ada ulama Timur Tengah yang punya jargon itu. Hubbul iman. Itu kan nasionalisme, bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan harus nasionalis. Man mata ajri watan iman.